Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'da. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Negara tempat kita tinggal bukanlah negara ketika kita dilahirkan dulu, karena peradaban dan gaya hidup rakyatnya sudah berbeda. Masyarakat yang ada di sekitar kita bukanlah masyarakat yang hidup 20 atau 30 tahun lalu, karena gotong royong mulai berkurang. Rasa empati pada orang lain mulai pudar seiring menjamurnya sarana komunikasi dan informasi yang berdampak pada perubahan masyarakat dari semua segi dan lini kehidupan. Perilaku masyarakat mengalami pergeseran, terutama dalam kancah politik dan sosial. Lalu, bagaimana Islam dalam menyikapi hal ini? Jawabannya ada dalam syarah Al-Quran yang bertajuk Al-Quran dalam kancah politik dan sosial. Sebagai rujukan Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 27 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu La takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui, hadirin yang berbahagia, dalam ayat tersebut terdapat lafaz tahunu yang merupakan fi'il dari masdar khianah yang memiliki makna mengkhianati atau menyalahgunakan wewenang. Dalam Aisirut Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juz 2 halaman 38 dijelaskan bahwa lafaz La tahunullah war rasul. janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah. Dalam arti jangan hanya beriman dan taat pada Allah, tapi masih mengingkarinya. Hadirin, ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran memuat petunjuk bagaimana kita berperan dalam politik dan hidup di masyarakat. Politik dalam Islam diartikan sebagai orang Islam yang terjun dalam dunia politik, baik di pemerintahan maupun partai politik, serta membuat peraturan yang berpedoman pada ajaran Islam. Sebagaimana dicontohkan dalam sejarah Islam, kita mengenal Tariq bin Ziyad, politisi handal sekaligus panglima perang Islam dari Bani Umayyah yang berhasil menaklukkan Spanyol dan negara-negara sekitarnya pada tahun 711 Masehi dan membangun peradaban Islam dengan fondasi Al-Quran. Selama 7 abad, peradaban Islam di Spanyol gemilang di segala penjuru Eropa. Namun sayang hadirin, saat ini kenyataan tak sesuai dengan khayalan. Banyak pejabat yang tidak peduli rakyat, Politisi yang korupsi, aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat, bahkan penggelapan dana rakyat. Na'udzubillah. Terbukti berdasarkan data Kejaksaan Agung yang dirilis mapikornews.com pada tanggal 2 Agustus 2022 bahwa kasus korupsi kelas kakap yang dilakukan oleh para pejabat saat ini menyebabkan kerugian negara mencapai 78 triliun lebih, ditambah lagi dengan dan judi online yang sekarang lagi viral di semua stasiun televisi. Nezar Patria dalam bukunya Premanisme Politik halaman 62 mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat yaitu munculnya kelompok-kelompok yang punya kepentingan politik sendiri tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Hal ini sangat menyimpang jauh dari syair lagu berikut ini. hai pemuda-pemudi, tata akhlak sejatinya, Sopan dan rendah hati, jujur serta toleransi. Mari bersama-sama membangun Indonesia, bekal iman dan takwa, Al-Quran pedomannya, dengan semangat tinggi ikuti sunnah Nabi. Hadirin, Al-Quran muncul sebagai cek dan recheck serta pedoman hidup yang kokoh karena di dalamnya memuat semua persoalan manusia yang bisa dijadikan referensi termasuk prinsip politik dalam Islam. Ini ditandaskan dalam ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran
ayat 159 sebagai berikut. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam Aisir Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juz 1 halaman 218 dijelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran merupakan pedoman dan landasan yang tepat dalam berpolitik dan bersosial, yaitu bersifat lemah lembut, tidak berhati keras dan berlaku kasar, mudah memberi maaf bagi orang yang bersalah, selalu bermusyawarah di setiap permasalahan, dan bertawakal kepada Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Al-Quran merupakan landasan dan pedoman hidup yang tepat di segala bentuk kehidupan yang memuat prinsip berpolitik dan bersosial. Yang kedua, Rasulullah adalah cerminan Al-Quran dan suri tauladan yang baik dalam kancah politik dan sosial. Hadirin,
Kami akhiri syarahan kami dengan sebuah pantun. Lantunan Al-Quran indah berkumandang. Kita serukan dengan penuh kecintaan. Apabila syarahan kami ada yang kurang, segala kita mohon dimaafkan. Wassalam.